Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 2165008 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan protokol pengamanan jaringan komputer. Selanjutnya yaitu konsep dasar keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasikan penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer, di mana sebuah jaringan yang berperan sebagai pencegah dan pengidentifikasi kepada pengguna yang tidak sah ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya, tujuan dari sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi ancaman dalam bentuk fisik maupun logis, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu sistem keamanan jaringan tersebut. Anda perlu mengetahui bahwa tidak ada sistem yang sempurna, namun bukan berarti tidak perlu. Minimal kita dapat menerapkan sistem keamanan jaringan untuk mencegah terjadinya ancaman yang dapat merugikan. Selanjutnya, elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Nah, ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama, tembok pengamanan atau firewall, baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Di mana firewall atau tembok api ini merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Selanjutnya yang kedua yaitu rencana pengamanan, di mana yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Selanjutnya bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Nah, ada dua bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama ancaman fisik dan yang kedua ancaman logik. Nah, ancaman fisik yaitu jenis ancaman yang masih banyak diabaikan, sebab pengguna berpikir bahwa serangan hanya terjadi lewat software saja. Padahal ancaman keamanan jaringan bisa juga muncul dari perangkat fisik atau hardware. Contoh dari ancaman fisik yaitu terjadi pencurian hardware komputer, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Selanjutnya wiretapping. Wiretapping ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk sebuah kejahatan berupa penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel. Misalnya saja penyadapan yang bermaksud mendengarkan komunikasi elektronik melalui telepon, komputer, dan perangkat lain oleh pihak ketiga yang dilakukan dengan cara rahasia. Percakapan tersebut dimonitoring atau didengar, bahkan direkam secara berselubung untuk menggunakan kumparan induksi yang biasanya diletakkan di bawah dasar telepon atau di belakang sebuah headset telepon untuk mengambil sinyal induksi. Yang selanjutnya yang kedua ancaman logik. Jika ancaman fisik terjadi pada perangkat fisik, nah ancaman logik jaringan terjadi pada perangkat lunak jaringan. Ancaman logik merupakan kerusakan pada dokumen, data, database, aplikasi, virus dan sniffing, dan lain-lain. Hal itu sering terjadi dan bisa berulang-ulang. Maka dari itu perlu untuk memperhatikan keamanan logik secara menyeluruh. Contoh dari ancaman logik yang paling sering terjadi yaitu denial of service. Denial of service ini adalah salah satu serangan pada sistem keamanan web yang dapat menghambat aktivitas kerja sebuah layanan atau service atau mematikannya, sehingga user yang berhak atau berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu sniffing, yaitu peralatan yang dapat memonitoring proses yang sedang berlangsung. Maksudnya, peralatan yang tindak kejahatan cyber berupa penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Latar belakang mengapa sniffing bisa terjadi adalah karena target biasanya akan terhubung dengan jaringan publik yang notabene keamanannya tidak terlalu baik. Secara umum, cara kerja sniffing adalah ketika target terhubung ke jaringan yang bersifat publik, lalu mereka melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya, yang mana aktivitas ini akan terjadi ketika target mengakses internet.
Selanjutnya yang kedua yaitu spoofing, adalah penggunaan komputer untuk meniru atau suatu serangan cyber berbentuk penipuan online yang mengatasnamakan pihak terpercaya untuk mencuri identitas, menyebarkan malware, dan melakukan serangan DOS dan lain-lain. Tersangka penipuan biasanya menyamarkan menjadi seseorang atau organisasi yang terpercaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu remote attack, adalah tindakan jahat yang menargetkan satu atau jaringan komputer. Serangan jarak jauh tidak memengaruhi komputer yang digunakan penyerang. Sebaliknya, penyerang akan menemukan titik rentan di komputer atau perangkat lunak keamanan jaringan untuk mengakses mesin atau sistem. Alasan utama untuk serangan jarak jauh adalah untuk melihat atau mencuri data secara ilegal, memperkenalkan virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya ke komputer atau jaringan atau sistem lain, dan menyebabkan kerusakan pada komputer atau jaringan yang ditargetkan. Selanjutnya yang keempat yaitu security hole, merupakan celah dari keamanan sistem atau mesin. Hal tersebut disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan di dalam kebijaksanaan jaringan suatu perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu pre-hacking, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan kriminal yang berhubungan dengan telepon. Kegiatan kriminal ini berhubungan dengan orang yang bekerja dan mempelajari sistem telekomunikasi, terutama yang akrab dengan jaringan telepon umum, peralatan, dan sistem terkait. Pre-hacking dikenal untuk orang yang melakukan modifikasi pada perangkat komunikasi, telepon, atau handphone untuk keperluan ilegal, seperti membobol sistem dan jaringan operator. Pre-hackers lebih berfokus ke dalam bug jaringan dan telekomunikasi. Contohnya, orang menelpon gratis namun nyatanya harus berbayar. Selanjutnya yaitu hacker. Hacker yaitu seseorang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengolahnya dan men-share hasil uji coba yang dilakukan. Hacker juga tidak merusak sistem, di mana hacker ini bekerja untuk melindungi data dan meningkatkan keamanan perusahaan. Cara kerja hacker yaitu mencari celah keamanan perusahaan dan memperbaikinya supaya lebih ketat dan aman. Hacker melakukan peretasan bukan untuk mencuri data, merusak jaringan, atau merugikan sistem, tapi untuk mencari celah keamanan perusahaan dan memperbaikinya supaya ketat dan aman. Selanjutnya yaitu cracker. Cracker yaitu seseorang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, di mana maksud jahatnya itu muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Cracker memasuki sistem jaringan secara paksa dan ilegal. Setelah itu, cracker melakukan tindakan kejahatan seperti memasukkan malware, mengambil data, dan sebagainya. Orang yang menjadi cracker ini tahu apa yang dikerjakan, tetapi seringkali tidak menyadari akibat dari perbuatannya, dan ia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan diketahui itu. Nah, adapun ciri-ciri dari si cracker ini adalah yang pertama, satu, bisa membuat program C, C++ ataupun Clear, dan memiliki pengetahuan tentang TCP dan IP. Selanjutnya, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Selanjutnya yang ketiga, menguasai sistem operasi Unix atau VMC. Selanjutnya, suka mengoleksi software atau hardware lama. Selanjutnya, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Dan yang terakhir, biasanya melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, di mana jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Selanjutnya, faktor si cracker melakukan serangan karena yang pertama, kecewa atau balas dendam atau spite. Misalnya saja, seorang yang menjadi cracker ini mempunyai kekecewaan dengan suatu perusahaan dikarenakan dia misalnya saja dikeluarkan dari perusahaan tersebut di mana dia dulu bekerja, di mana dia dikeluarkan tanpa adanya sebab, dan si cracker ini memiliki dendam dengan si perusahaan tersebut. Maka dia melakukan pembajakan terhadap sistem perusahaan tersebut, kemudian mengambil data-data perusahaan tersebut secara ilegal.
Selanjutnya sport atau petualangan. Misalnya saja seperti si Cracker, ini hanya menjadikan pembobolan situs atau mengambil data secara ilegal tersebut sebagai sebuah petualangan atau hanya untuk sekedar main-main. Namun dia main-main tapi merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya yaitu profit. Profit yaitu mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Misalnya saja, setelah si Cracker tadi mengambil data perusahaan secara ilegal, dia kemudian mengancam perusahaan tersebut akan menyebarkan data-data perusahaan tersebut jika si Cracker tersebut tidak diberikan uang atau si Cracker itu menginginkan keuntungan dengan dibayar sehingga dia tidak menyebarkan data-data dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu curiosity atau mencari perhatian. Misalnya saja si Cracker itu mengambil data dari perusahaan tersebut hanya untuk mencari perhatian atau agar terkenal. Dan yang terakhir yaitu alasan politis. Selanjutnya yaitu faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu kelemahan manusia atau human error. Yang kedua kelemahan perangkat keras komputer. Yang ketiga kelemahan sistem operasi jaringan. Dan yang keempat yaitu kelemahan sistem jaringan komputer. Selanjutnya metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu eavesdropping. Eavesdropping yaitu mendapatkan duplikat pesan tanpa izin. Maksudnya, eavesdropping ini berarti tindakan untuk menyadap atau memantau komunikasi antara dua perangkat atau bahkan lebih tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Penyadapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti kredensial login, data finansial, hingga data pribadi. Selanjutnya metode yang kedua yaitu masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Misalnya orang yang berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Hal ini memungkinkan terjadi ketika pelaku mengetahui nomor ID dan kata sandi pengguna untuk menggunakan komputernya setelah pengguna sah telah login. Selanjutnya metode yang ketiga message tampering, yaitu mencegah dan menangkap pesan serta mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Maksudnya, si penyerang ini dia menangkap pesan tersebut kemudian mengubahnya. Yang pesan aslinya tadi misalnya dia jangan makan, dia ubah menjadi makan saja. Maka dia mengirimkan ke penerima sebenarnya makan saja, karena si penyerang tadi setelah mengubah isi pesan sebelum diteruskan lagi ke penerima sebenarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Selanjutnya metode yang kelima yaitu denial of service, yaitu suatu metode yang membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Serangan denial of service ini merupakan jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh suatu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, dan secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan sistem yang diserang tersebut. Serangan DOS memanfaatkan kelemahan sistem pada keterbatasan sumber daya, baik bandwidth, kemampuan menyimpan memori, server, dan kelemahan lainnya. Kebanyakan DOS menyerang bisnis kecil hingga menengah yang tidak memiliki sumber daya yang besar. Pada dasarnya tujuan penyerang hanya untuk membuat sistem lumpuh, tapi tak jarang juga ada yang kemudian meminta biaya tebusan untuk menghentikan serangan tersebut. Selanjutnya, kategori serangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu interruption. Interruption ini yaitu suatu sistem yang diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh pihak yang berwenang. Contohnya perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua yaitu interruption. Interruption yaitu suatu user yang tidak berhak
mendapatkan akses file, contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Selanjutnya yang ketiga yaitu modification. Modification yaitu user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Selanjutnya yang keempat yaitu fabrication, yaitu user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain.